Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau bahas beberapa saham secara analisa teknikal. Jadi teman-teman semoga bermanfaat video ini dan perhatikan cara gue menganalisa dan pelajari. Nah, disclaimer on bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, jadi bukan rekomendasi. Dan pastikan teman-teman silahkan subscribe ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat update ya setiap hari terkait informasi ataupun diskusi terkait saham. Oke, langsung yang pertama itu ada Medco ya. Dan setelah gua hitung harga wajarnya beberapa bulan kemarin, itu tepatnya sebenarnya di bulan Juni gua pernah hitung, bulan Agustus juga pernah hitung harga wajar di kuartal keduanya itu di sekitar menembus harga 1.000. Dan tepat di 6 September ya kemarin sudah pernah menyentuh level 1.000. Dan sejak itu turun di 7 September, 8 September itu turun harganya. Dan kemarin ditutup naik tipis di level 885 ke harga 885 atau naik 0,57% dari tanggal 2, tanggal 8. Bagaimana selanjutnya? Apakah Medco masih naik? Nah, sektor energi masih diuntungkan ya. Gas, energi, batu bara gitu kan masih diuntungkan dengan adanya kenaikan komoditas seperti itu. Kita lihat pantau dan tentunya di kuartal ketiga kita juga layak pantau apakah hasil laporan keuangannya bagus atau tidak. Dan ini juga dikonfirmasi ya penurunan dari tanggal 6 itu karena memang garis stochastic RSI sudah mengarah ke bawah dan menunjukkan sudah area jenuh beli. Jadi saat ini kita tunggu stochastic RSI berbalik arah dan kita lihat dari beberapa bandar itu memang masih adanya akumulasi dari sejak 28 eh, Juli malah. Kalau kita lihat dari pergerakan eh, tanggal September dari awal September ya itu justru pergerakannya akumulasinya lumayan kecil. Ada akumulasi tapi kecil. Kira-kira berapa harga wajar yang dimiliki bandar? Itu di 926 ya. Dan titik support yang terkuatnya ada di mana? Itu ada di level harga 860-an. Apa yang dilakukan asing? Ya, asing setelah tanggal 7 dan tanggal 8 itu sempat mengakumulasi, di tanggal 9 memang kemarin lebih banyak menjual saham Medco. Dan kalau kita lihat dari beberapa sekuritas bahwa saham Medco itu punya rekomendasi buy 13, hold 4, dan sell 1. Dengan rata-rata target price itu di 1.400. Tapi menurut gue, karena memang Medco ini juga sudah gue hitung harga wajarnya di sekitar 1.000, jadi sudah cukup ya, dan tunggu dulu. Jadi menurut gue pribadi, selama Medco itu berada di atas resisten ya, antara harga 861 sampai 880, menarik ya. Tinggal kita tunggu kuartal ketiganya, jika lebih besar eh, profitabilitasnya kemungkinan akan naik tinggi lagi. Tetapi hati-hati buat teman-teman kalau misalkan mau take profit dulu silahkan karena memang sudah pernah menyebut harga wajarnya di 1.000 seperti itu ya. Oke, itu yang untuk Medco. Selanjutnya ada Elsa. Saham Elsa ini ya teman-teman perhatikan di sini. Ini menarik ya teman-teman. Ini menarik. eh, Dia Elsa ini sedang sideways ya dari semenjak September tahun lalu. Sideways eh, cenderung pergerakannya di situ-situ aja antara harga 282 sampai ke tertingginya 330-an seperti itu. Dan hati-hati buat teman-teman, Elsa pernah naik tinggi dari 7 Januari 2021, kemudian dari situ downtrend terus sampai ke Agustus atau September tahun
lalu gitu. Nanti hati-hati, makanya untuk Elsa perlu dipertimbangkan melihat laporan keuangan minimal net profit margin-nya. Dan sekarang masih belum di area konsolidasi, dan jika memang nanti break di atas harga 338 lah ya, itu sangat menarik untuk Elsa akan melanjutkan minimal ke resisten selanjutnya di 360-an seperti itu ya. Itu untuk Elsa. Perhatikan Elsa ini bisa take profit lebih banyak. Dan bagaimana cara menentukan Elsa itu sudah layak dan ramai untuk diinvest? Kita lihat Bandar sejak awal tanggal September masih pergerakan netral, mempunyai harga rata-rata di 326. Kemudian kita lihat juga Elsa secara harga pergerakan asing justru 3 hari berturut kemarin itu mendistribusi sama Elsa, meskipun memang di perdagangan Jumat kemarin memang ditutup masuk ya net buy asing, meskipun memang dalam jumlah kecil. Dan teman-teman di sini ada 7 sekuritas yang menyarankan beli, 3 hold dan 1 sell dengan target price rata-rata di 400 gitu ya. Apakah saham Elsa pernah ke nyelip 400? Belum. 400 itu ada di area resisten terkuatnya, yaitu di sini. Ya, ini area 400. Jadi sebelum area 400, Elsa harus melewati harga 360 baru ke 400. Jika itu terlewati, maka akan menarik untuk Elsa. Kemudian selanjutnya ada Demas. Demas kalau dibandingkan dari data Bandar Detektor dari awal bulan September itu memang lebih banyak dijual atau didistribusi oleh Bandar. Ini hasil analisa-analisa gua, mungkin meskipun agak ruwet ya dilihatnya, tetapi dari sini pernah gua pertimbangkan bahwa Demas akan sangat menarik jika memang turun ke harga area 172 ya. Karena itu menjadi gua tentukan jadi support terkuat, dan memang selama dari pertengahan bulan Agustus, Demas lebih cenderung sideways. Demas akan lebih menarik jika memang mampu berada di atas harga 178 ya. Itu akan menarik karena kenaikannya diproyeksikan masih bisa menembus ke 185. Itu untuk Demas. Kemudian kita lihat asing. Asing di perdagangan kemarin memang Demas naik 0,56% ke harga 178, asing juga ada akumulasi. Jadi bahkan 1 bulan terakhir atau hampir 3 minggu berturut-turut, ini 3 minggu terakhir ya, Demas itu diakumulasi oleh asing. Bahkan 15 sekuritas menyarankan beli, 7 hold dan 1 sell dengan target rata-rata price-nya itu di 250-an gitu. 250 ada di mana? Itu ya sangat jauh ya, sangat tinggi ya Demas. Jadi kalau misalkan mau cicil, beli, nabung, sangat bagus untuk saham Demas. Karena memang kenapa? Saham Demas itu sudah turun banyak dari semenjak Desember 2020 itu turunnya sudah banyak. Jadi wajar kalau misalkan sekarang akumulasi saham Demas untuk naik. Minimal itu menutup gap di antara 212 atau 218 untuk saham Demas. Kemudian ada MTDL. MTDL dilihat dari data Bandar Detektor itu dari tanggal 1 September kenaikannya atau posisi Bandar itu ada di harga rata-rata 670 dengan KZ, AO, BK, YP ya, YB dan AZ. Rata-rata akumulasi memang, tetapi pergerakan seminggu terakhir sejak 1 September malah ditandai lebih banyaknya downtrend ya, penurunan gitu. Penurunannya sudah sekitar 7 sampai 8%-an penurunannya. Bagaimana tuh untuk MTDL? MTDL, jika kita tarik garis trendline itu masih berada di garis trendline ya. Jadi area supportnya itu bisa kita tentukan di sini. Nah, ini area beli menurut gua untuk MTDL ya. Area beli, kenapa? Karena ini merupakan support terkuatnya. Tarik ke sini ya. Nah, nih. Jadi teman-teman, dilihat dari candle yang seperti jarum ini juga menunjukkan bahwa
MTDL itu penolakan jualnya itu cukup besar, dan di sini garis stochastic RSI juga sudah menunjukkan adanya pertanda oversold atau jenuh untuk jual gitu. Dan coba kita lihat dari tanggal terakhir ya, tanggal 9, itu justru memang bandar-bandar itu lebih mengakumulasi dengan mempunyai harga rata-rata di 666. Kita lihat status asing, transaksi asing justru memang 2 hari berturut-turut itu, bahkan sejak tanggal 5 September itu akumulasinya cukup besar ya dibandingkan distribusinya. Kemudian kita lihat dari eh, rekomendasi sekuritas bahwa MTDL itu rata-rata harganya itu targetnya di paling kecil itu di 800, target terbesarnya di 4000. Dengan rata-ratanya itu di 2000 ya, target sekuritas. MTDL masih disukai oleh bandar dan asing dengan target rata-rata minimalnya itu di 800. Teman-teman masih terbuka untuk MTDL. Jadi kita bisa perhatikan di sini stokastik sudah jenuh jual. Artinya kalau jenuh jual, kemudian volume bandar masuk banyak, asing juga banyak, tinggal tunggu aja saham ini bergerak untuk naik gitu. Secara uptrend, garis trendline-nya masih kuat untuk naik ke atas. Dan yang terakhir itu ada Inco. Inco di penutupan perdagangan terakhir pada tanggal 9 itu memang lebih banyak di distribusi. Tetapi jika kita candle, di sini candle distribusi itu malah membentuk hammer, tapi hammernya malah merah ya, atau turun, Inco itu turun sebesar 0,40% gitu. Dan jarum, candle membentuk jarum, kemudian bandar malah distribusi, kemudian kita lihat asing malah juga distribusi 4 hari berturut, jadi pertanda wait and see dulu teman-teman, karena ini merupakan kalau kita lihat ya, ubah gambarnya, ini area support terkuat gitu. Tunggu dulu spekulasi, jangan dulu masuk menurut gue pribadi, karena di sini udah over buy ya, udah over buy. Hati-hati, koreksi selanjutnya minimal itu menembus 6 ribuan, angka 6 ribu. Dan kita lihat secara konsensus di sini rata-rata memang harga ditetapkan di 6.230. 43 sekuritas menyatakan beli, 9 hold dan 4 sell. Meskipun begitu, harga wajar di 6.200 kalau kita lihat memang sudah tercapai. Karena memang sudah pernah ke angka 7.000. Hati-hati buat teman-teman, kalaupun mau beli, menurut gue sih tunggu di harga 5.500 menurut gue pribadi ya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen, kemudian subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan info analisa selanjutnya. Terima kasih.